谢谢谢。Halo, halo, 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 halo. Oke ya, bekas di Kongo loh.
Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari. Mari kita berdiri bersama-sama. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tabis dan salam terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kita lanjutkan dengan puji-pujian nomor 27 bagian depan. Yesus Tujaman. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku mensyukur memuji Yesus penebusku. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami berdatang ke hadirat Engkau. Kami melihat akan keagungan akan Engkau. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mengampuni dan kami tahu Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, biarlah melalui puji-pujian yang baru kami sampaikan, nyanyikan, biarlah setiap hari dalam kehidupan kami,
Kami ingin memancurkan nama Engkau. Kami akan menginginkan memuji nama Engkau, memperbesarkan nama Engkau. Biarlah kami makin direndahkan dan Engkau makin ditinggikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kebaktian yang kami boleh bersama-sama datang di tempat ini. Kami bersyukur untuk cuaca yang indah pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri yang memakai kebaktian dan memberkati kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pendeta Kristianto Hosea. Engkau tolong juga untuk teman-teman kami yang dalam perjalanan. Engkau pimpin mereka sehingga mereka juga bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa khususnya untuk sekolah minggu, English worship, dan seluruh kebaktian yang ada di permukaan bumi ini. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah kami belajar bersama-sama dikuatkan melalui persekutuan, worship, dan melalui firman Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita silakan duduk. Pembacaan Alkitab diambil dalam kitab Amsal 24 ayat 15 sampai 18. Amsal 24 15 sampai 18. Mari kita bersama-sama membacakannya. Amsal 24 15 sampai 18. Jangan mengintai kediaman orang benar, seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 132. Pada stansa yang ketiga kami mengundang saudara-saudara berdiri. 132. Pencobaan datang menyerang bagi uji emas, ya uji daku, maka ku mau bersama dan Tuhanku. Jalan terindah, jalan terindah, ku mau sanggah selalu, pimpin daku. Jalan terindah, ya pimpin daku, ku sandar padanya, manis sentosa, lepas marah bahaya, hatinya banyak, ku mau antar selalu, ya setia sungguh. Jalan terindah, jalan terindah, ku mau sandar selalu, ya pimpin daku. Mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan stansa yang ketiga.
sehatiku ikut ya setia sungguh, meski duka susah tetap ikut dia, telah nampak serinya gembira. Jalan hutan indah, jalan hutan indah, ku mau sandar selalu, ya pimpin daku. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir pada anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasukkan doa syafaat pada hari ini. Mari kita bersama-sama memasukin doa syafaat. Kami bersyukur untuk pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Kami boleh menaikkan doa, ya Bapa, karena kami mengetahui, ya Tuhan, banyak di antara kami, di antara keluarga kami yang pada saat ini yang berada di Indonesia mempunyai satu musibah yang kita katakan, ya Tuhan, untuk pandemik, untuk COVID ini. Tuhan, kami tahu, khususnya bagi mereka yang sakit, khususnya bagi keluarga yang anggotanya mengalami COVID ini. Biarlah Tuhan dengan kasih Engkau, biarlah mereka boleh disembuhkan. Engkau tolong, ya Tuhan, Engkau juga menyediakan mereka kekebalan tubuh, menyediakan para dokter dan nurse. Kami juga khususnya berdoa bagi mereka yang mereka ada bekerja di front line. Biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka satu persatu, ya Tuhan. Kami tahu hal ini akan mengganggu bukan saja masalah situasi di Indonesia yang lagi bergejolak. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat dan akal budi kepada Presiden Jokowi dan para menterinya untuk mengatasi hal ini, untuk mengatasi ekonomi di Indonesia yang tidak akan mudah, ya Tuhan, untuk beberapa bulan ke depan. Biarlah Engkau sendiri yang biarlah semua orang-orang kami semua juga dengan tekun mendoakan untuk hal ini, permasalahan mereka yang ada di Indonesia. Bukan hanya di sana aja, kami juga melihat juga, ya Tuhan, dengan pasca pandemik ini, kami berdoa khususnya di negara ini, di Amerika. Biarlah Engkau sendiri juga menolong, ya Tuhan, kami satu persatu untuk tetap sehat, untuk tetap memberikan kami kekuatan, ya Tuhan, juga membuka jalan khususnya bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan. Engkau membukakan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang selayak dan mereka boleh hidup menghidupi keluarga mereka satu persatu, ya Tuhan, di tempat ini. Kami khususnya juga, ya Tuhan, khususnya untuk mendoakan tentang adik-adik kami yang akan sekolah akan dibuka pada bulan depan. Biarlah Engkau juga tolong, ya Tuhan, agar pandemik ini, agar case ini tidak akan melonjak lagi, tetapi bisa diatasi. Dan kami tahu, ya Tuhan, anak dengan kemurahan Engkau, ya Tuhan, kami berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan normal. Kami berdoa khususnya, ya Tuhan, biarlah kami juga semua dengan tekun berdoa untuk berseru kepada Engkau dengan hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Kami berfokus kepada Engkau. Sekali lagi, ya Tuhan, kami berdoa bagi keimanan kami. Kami tahu, ya Tuhan, biarlah makin hari iman kami makin diperkuat. Kami makin percaya kepada Engkau, makin percaya bahwa Engkau mengontrol semua ini. Biarlah Engkau makin hari iman kami
increase atau makin percaya kepada Engkau. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Bagi mungkin di antara saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan keluar kota, biar Engkau sendiri juga melindungi mereka. Engkau melindungi perjalanan mereka juga. Kami khususnya juga berdoa khususnya mereka yang sedang sakit, bukan karena COVID, tapi Engkau juga tolong mereka karena penyakit yang lain. Kami tahu ya Tuhan, biarlah melalui penyakit ini ya Tuhan, imam mereka jangan dijatuhkan oleh iblis. Tapi kami berdoa, biarlah melalui ini ya Tuhan, mereka lebih dekat kepada Engkau dan iman mereka boleh bertambah. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa bersama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makanan secukupnya, dari yang jahat, tapi hindarkan kami dari percobaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan yang di surga. Selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Aris sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.
diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Kita minta banyak terima kasih di mana puji-pujian sudah dibawa oleh saudara kita Aris, di mana puji-pujian yang dia bawa sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari yang kita akan menerima, itu hidup orang yang benar ya bangkit kembali. Jalan hidup yang benar bangkit kembali. Mari kita melanjutkan membaca sekali lagi Amsal pasal 24 ayat 16 saja. Amsal pasal 24 ayat 16, di mana firman Tuhan tercantum demikian bunyinya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan renungkan adalah orang benar bangkit kembali. Orang benar bangkit kembali. Mari kita bersama doa sebelum kita menerima firman Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Hari Sabat. Kami boleh kembali ke rumah Tuhan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan setiap hati kami dengan darah-Mu, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Bersabda bagi setiap kami supaya ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau pencipta semesta alam. Engkau Tuhan Maha Kudus, Maha Kuasa dan Maha Ada. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan firman-Mu kepada bagi setiap kami ya Tuhan. Boleh jadi berkat bagi setiap kami termasuk hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang lemah ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Anak-anak kecil waktu dia umur 1 tahun, dimanapun saja, dia punya pertumbuhan 1 tahun itu mulai sudah belajar berjalan. Maka anak-anak umur 1 tahun sudah mulai berjalan. Dan sejak umur 1 tahun dia berjalan, tidak ada satu anak yang ada di dunia sesudah umur 1 tahun, dia berjalan, sekali berjalan tidak pernah jatuh. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Tidak ada satu anak yang khusus di dunia. Umur 1 tahun sudah mulai berjalan, sekali berjalan, terus berjalan tidak pernah jatuh. Sebaliknya, setiap anak-anak yang sudah berumur 1 tahun belajar jalan, berkali-kali jatuh. Benar tidak? Kalau nggak benar, tanya diri sendiri. Waktu umur 1 tahun, masih ingat apa enggak? Nah, setiap anak yang sudah umur 1 tahun, mulai bisa berjalan. Tapi dia sudah berjalan, dan berkali-kali dia jatuh. Demikian juga kehidupan kita hari ini di dunia. Perjalanan kita hari ini hidup dalam dunia ada seperti anak-anak yang berumur 1 tahun. Tidak ada satu pun kita disebut orang dewasa. Perjalanan hidup kita dalam dunia ini tidak pernah jatuh. Bagaimana kuatnya seperti Simpson. Ya, luar biasa, tetap bisa jatuh. Berarti firman Tuhan beritahukan kepada kita tentang orang yang benar. Yang pertama, di mana Amsal 24
ayat 15 hingga 18 diceritakan tentang kehidupan orang benar. Itu orang-orang yang benar. Yang pertama, bagaimana kehidupan orang yang benar di Amsal pasal 24 ayat 16 begitu bunyinya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Maka orang benar di mata Tuhan, itu orang dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Orang yang benar, orang yang paling dekat kepada Tuhan pencipta semesta alam. Meskipun begitu dekat dengan Tuhan pencipta semesta alam, hidupnya adalah orang yang benar di mata Tuhan. Alkitab berkata, kehidupan sebagai orang-orang benar selama di dalam dunia pasti bisa jatuh. Hari ini, hidup kita seumur hidup dalam dunia ini bisa jatuh. Kenapa? Karena tidak ada terkecuali siapapun saja di dalam dunia ini. Meskipun disebut orang-orang benar yang dekat kepada Tuhan, oh dia tetap tidak jatuh. Tidak. Kita lihat cuaca saja. Cuaca tidak pernah langit biru. Sebentar lagi awan gelap datang. Hidup kita maupun orang yang fasik, orang yang benar tetap sama. Orang di dunia sama orang yang benar di hadapan Tuhan tetap sama. Tidak ada terkecuali bahwa dia khusus selama di dunia tidak pernah jatuh. Maka orang benar sini berkata, apa? Sebab 7 kali orang benar itu jatuh. Berarti 7 kali itu artinya jumlahnya berkali-kali. Jadi bukan sekali kan ya. Terus menerus bisa jatuh. Memang angka 7 sempurna. Berarti sempurna. Berarti sempurna kan? Berarti kita bisa jatuh. Tidak ada orang yang tidak jatuh. Dan jatuh terus menerus jatuh. Dikasihkan 7 kali berarti orang benar itu bisa jatuh seterusnya. Jadi 7 kali berarti seterusnya, bukan 1 kali. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kehidupan orang benar di dalam dunia ini terus menerus bisa jatuh. Seperti orang-orang di dalam dunia ini sama. Hari ini kita, kalau disebut orang yang benar di mata Tuhan, hidup kita dalam dunia ini, kita bisa jatuh. Berkali-kali jatuh. Inilah firman Tuhan berkata demikian. Maka bagaimana bisa jatuh? Karena serangan di semua sudut yang menyerang hidup kita. Serangan dari musuh lawan kita, serangan dari musibah, serangan dari semua segala bisa menjatuhkan kita. Sebagai orang bisnis, orang benar, serangan bisnisnya adalah akhirnya bisnisnya gagal. Ya, maka sampai bisa bangkrut. Itu satu serangan. Seperti Ayub demikian saudarakannya. Serangan demikian saudara. Nah, ada serangan dari mana? Sakit penyakit. Menyerang kita sampai kita jatuh. Dan juga tentang pekerjaan, keluarga, sekolah, semua berbagai-bagai macam yang melanda, menyerang hidup kita. Di mana Alkitab Amsal berkata 24 ini musuh orang fasik menyerang orang-orang yang benar dan orang benar itu jatuh. Jadi berarti hidup kita hari ini sebagai orang yang benar di mata Tuhan sangat lemah sekali. Kita manusia sangat lemah. Musibah datang, mudah jatuh. Maka kita sering ada kecewa. Satu tantangan datang, kesulitan datang, hilang pekerjaan, ya, bisnisnya ada kesulitan, kesehatan atau keluarga punya masalah, langsung tantangi kita langsung jatuh. Meskipun kita disebut orang yang benar. Orang yang benar, biarpun siapa aja, pasti mengalami tantangan, serangan, bermacam-macam sudut, dia bisa jatuh. Oleh sebab itu bagaimana saudara hidup orang benar ini? Orang benar ini kalau diserang bisa jatuh. Yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, bahwa kehidupan orang yang benar bisa jatuh. Yang kedua, kehidupan orang yang benar, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Berarti berapa kali orang benar jatuh, dia tidak hanyut di dalam serangan, tantangan yang menyerang dia maupun musibah, maupun dalam
orang-orang fasik apapun saja di dalam dunia menyerang dia, dia jatuh, dia pasti bangun kembali. Maka Alkitab berkata ada dua macam orang yang sudah mengalami bencana, musibah, serangan, sudah itu akhirnya jatuh. Dan bagaimana sesudah jatuh dan apa akibatnya. Di sini ada dua macam orang. Amsal bicarakan di pasal 24 ayat 16 demikian bunyinya. Bahwa dia berkata di sini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi di sini kata, orang fasik akan roboh dalam bencana. Berarti seluruh dunia, yang orang hidup seluruh dunia, termasuk orang benar dan orang fasik. Orang yang benar mengalami bencana jatuh. Orang yang fasik melalui bencana apapun jatuh. Tapi apa akibatnya? Bagi orang yang fasik, waktu dia diserang, macam-macam tantangan menyerang hidupnya, dia jatuh dan dia tidak akan bangkit kembali. Dan sulit bangkit kembali. Seperti seorang yang berdosa, sudah jatuh di dalam lumpur dosa. Dia tidak mampu dengan kekuatannya lepas dari lumpur dosa itu. Itu sebabnya orang fasik kalau sudah jatuh, dia tidak akan bisa bangun kembali. Mengapa? Karena dia tidak ada kekuatan dari dirinya untuk bisa membangkitkan kembali lepas daripada lumpur dosa. Dan kita yakin seorang yang sudah masuk ke dalam lumpur, makin hari makin tenggelam, bukan bisa lebih keluar. Biarpun betapa pintarnya, biarpun dia seperti Simpson demikian, saudara. Makin dia bergerak, makin dia bergumur, makin tenggelam. Oleh sebab itu, orang fasik, biarpun siapa dia, maupun dia presiden, maupun dia orang yang pintar, orang kaya, orang punya kuasa, semua orang fasik ini, kalau dia sudah jatuh di dalam lumpur, dia akan tenggelam, tidak bisa bangkit kembali. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak ada kekuatan bagi orang fasik lepas daripada lumpur dosa. Tetapi bagi orang yang benar, Alkitab berkata demikian. Bagaimana? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali, bangun kembali. Nah, kita tanya, mengapa hanya orang yang benar bisa bangkit kembali, bisa bangun kembali? Mengapa orang fasik sudah jatuh, totally jatuh dalam lumpur, tidak bisa bangun, tidak bisa keluar dari lumpur dosa ini? Mengapa? Bedanya di sini. Orang benar kalau jatuh bisa dibangkit kembali. Sebabnya yang pertama, di mana tadi sudah nyanyi dari Pak Aris itu kan. Sebab yang pertama di Mazmur pasal 37 ayat 24 demikian bunyinya. Orang yang benar apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersyukur kalau hari ini hidup di dalam dunia, kita disebut orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita jatuh seperti orang fasik, tapi Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Sehingga kita tidak tergeletak. Berarti kita bisa bangkit kembali. 7 kali kita jatuh. 7 kali Tuhan menopang tangan kita. Sehingga kita tidak tergeletak, saudara. Oleh sebab itu mengapa orang-orang benar sesudah jatuh bisa bangkit kembali? Karena tangan Tuhan khusus menopang orang-orang yang benar. Hari ini kalau kita disebut orang-orang yang benar di mata Tuhan, bersyukur. Tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Sewaktu kita jatuh, dia
langsung menopang kita. Seperti anak kita umur 1 tahun. Waktu anak kita sebelum 1 tahun jatuh, di sampingnya ada orang tua kan. Orang tua yang langsung tangannya menopang. Sehingga anak ini tidak tergeletak, tidak terbaling, jatuh totally. Itu sebabnya. Mengapa orang benar jatuh bisa bangun? Yang fasik jatuh tidak bisa bangun. Sebab tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan memegang. Dan sehingga kita tidak terletak. Ini tergeletak. Ini satu sebab yang pertama. Yang kedua, mengapa orang yang benar ya akhirnya jatuh bisa bangun kembali? Yang kedua di Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 demikian bunyinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang benar, yaitu kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terjemahan bahasa Mandarin lebih indah. Demikian bunyinya. Iden toyu kunan, dan Yehova jiu他脱离一切. Iden toyu kunan. Orang-orang yang benar begitu banyak penderitaan, serangan selama di dunia. Tapi apa janji Tuhan? Dan Yehova jiu他脱离这一切. Tapi Tuhan Allah Yahweh menyelamatkan dia dari semua penderitaan. Ini janji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita jadi orang yang benar. Selama kita diserang oleh penderitaan yang bermacam-macam menyerang dari hidup kita, Allah Yahweh menyelamatkan kita lepas dari segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ini janji Tuhan. Maka orang benar ya, meskipun jatuhkan ya, tetap bisa bangun kembali. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang benar jatuh 7 kali bisa bangkit kembali? Di 1 Petrus pasal 3 ayat 12 demikian bunyinya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. 因为主的眼睛看顾义人. Mata Tuhan melihat, memelihara semua orang-orang benar yang di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan saat ini melihat, menjaga kita. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka Mazmur pasal 21, 121 berkata Allah itu tidak tertidur, tidak terlelap siang dan malam. Matanya tertuju kepada siapa? Bukan orang fasik, orang benar. Hari ini kalau kita disebut orang benar di hadapan Tuhan, bersyukur. Tuhan matanya siang dan malam tidak terlelap, tidak tertidur. Tertuju, melihat, menjaga kita siang dan malam. Oleh sebab itu kita waktu jatuh, Tuhan tahu tidak? Melihat tidak? Melihat. Tangan dia langsung menopang kita. Maka tangan Tuhan melihat. Kemanapun kita hari ini, ingat baik-baik. Kalau kita disebut orang yang benar, mata Tuhan tertuju kepadanya. Mata Tuhan memperhatikan pada dia. Mata Tuhan yang melihat kemanapun saja dan tangannya tidak lepas. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengapa orang yang benar jatuh 7 kali bisa bangkit kembali? Karena firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 12 bagian bawah. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan orang yang minta tolong kepadanya. Bahasa Mandarin kata, Buyu di sini berkata, Ju ting他的祈求. Telinga Tuhan mendengar suara doa dari orang-orang benar. Hanya telinga Tuhan mendengar suara-suara orang benar ataupun doa-doa dari orang yang benar.
Seruan orang fasik. Doa-doanya tidak didengar oleh Tuhan. Ada orang fasik. 恶人的祈祷不蒙神的垂听，义人的祈祷才是蒙上帝垂听。Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita sebagai orang-orang yang benar, doa kita, telinga Tuhan khusus mendengar. Kalau kita jadi orang-orang yang benar, waktu kita jatuh, Tuhan, tolong saya Tuhan. Langsung Tuhan tangannya menopang. Saya masih ingat waktu saya masuk SMP. Kalau Anda yang sudah SMP memang nggak tahu diri. Biasanya satu kali kita outing kemana? Ke satu kebun nanas, gunung itu semua nanas. Itu kebun nanas. Nah kita ini pertama kali semua nanas, tapi di sana ada satu danau. Maka guru kita mereka ada danau, kau boleh berenang di sana. Jadi kita semua sampai ke sana berenang. Nah waktu saya masih remaja, saudara. Karena saya waktu itu masih remaja senang berenang. Di kolam renang bisa sekali berenang, satu kali bisa 20 putar demikian. Jadi itu bisa berenang. Jadi anggap dirinya sudah tahu berenang. Maka dari danau sini mau berangkat ke sebelah danau. Jadi dari danau sini kanan sampai ke kiri. Saya berenang. Tapi saya nggak tahu danau itu keadaan bagaimana. Waktu saya di tengah danau, baru tahu itu lumpur. Itu lumpur-lumpur yang begitu banyak. Wah, baru saya tahu. Cilaka. Waktu berenang gitu lumpur, kaki saya akan lumpur. Sampai apa? Sampai saya punya kaki digulung oleh lumpur. Nggak bisa jalan. Maju nggak bisa, lumpur yang kena. Waktu itu saya tahu, cilaka. Cilaka ini sudah mati, pasti mati. Maka saya hanya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya. Waktu saya berseru pada Tuhan, tolong saya. Maka saya lihat di depan satu bambu. Bambu ini ada dua macam. Bambu ini untuk orang itu di bawah ada pakai apa itu untuk menangkap ikan. Jadi bambu ini sebagai tandanya di bawah ada tempat untuk menangkap ikan. Atau bambu ini memang langsung ada ditusuk di bawah sampai di tanah danau itu. Waktu saya doa Tuhan tolong saya. Ini satu bambu. Kalau bambu ini hanya untuk menangkap ikan, mati saya. Saya akan tenggelam bersama-sama dengan bambu ini. Itu sebabnya saya berteriak pada Tuhan tolong saya. Tapi puji syukur, saya waktu lihat bambu di depan, saya dengan sekuat tenaga langsung maju untuk pegang bambu ini. Waktu saya pegang bambu ini, apa yang terjadi? Syukur. Bambu ini ada tertanam sampai di bawah. Maka saya bisa ambil nafas. Dan keluar dari tanah itu lumpur. Baru kembali ke sebelah danau. Itu satu-satu yang saya tidak pernah seumur hidup berenang mengalami hal yang demikian. Maka sampai hari ini nggak berani lagi berenang di danau sesuka-sukanya. Itu sebabnya Tuhan mendengar doa-doa, teriak-teriak orang-orang benar. Ingat baik-baik. Waktu kita dalam kesulitan apapun saja, teriak pada Tuhan, tolonglah aku. Ya, kehilangan pekerjaan, bisnis punya kesulitan, keluarga punya sakit penyakit, Tuhan, tolonglah aku. Hanya orang yang benar, telinga Tuhan mendengar. Kita bersyukur. Di mana waktu kita melihat Elia sama nabi-nabi yang palsu. Waktu Elia berdoa pada Tuhan, Tuhan turunlah api. Maka api turun di Mesbah. Tapi orang-orang yang nabi-nabi palsu, minta Baalnya, berharap tolonglah turun api, enggak turun-turun. Kenapa? Karena Tuhan hanya mendengar doa-doa orang yang benar. Hari ini kita bersyukur. Waktu kita jatuh, tangan Tuhan menopang.
Waktu kita jatuh, Tuhan menyelamatkan kita. Waktu kita jatuh, Tuhan melihat. Waktu kita jatuh, Tuhan mendengar seruan doa kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, kehidupan orang yang benar yang terakhir. Bagaimana di Amsal 24 ayat 17. Di sini bunyinya. Jangan bersukacita karena musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terpelosot. Ini kehidupan orang yang benar. Bisa jatuh, Tuhan bangunkan. Tapi waktu kita melihat orang musuh kita, itu orang-orang mungkin yang kita nggak senang. Mungkin orang-orang terus menyakiti hati kita. Dan kita lihat dia jatuh. Alkitab berkata jangan bersuka cita. Dan juga jangan hatimu beria-ria kalau ia terpelosot. Berarti kalau kita melihat ada orang di tengah-tengah kita, di sekitar kita, melihat hidup kehidupannya jatuh, totali jatuh, kita jangan menghina, jangan tertawa. Syukur kan ketawakannya karena dia berbuat jahat. Itu sebabnya. Maka hari ini dia akan timpa musibah. Maka firman Tuhan berkata, sebagai orang yang benar, kalau melihat ada di samping kanan kirinya yang jatuh, jangan tertawa. Hanya dengan apa? Dengan doa mendukung dia bangkit kembali. Itu adalah sebagai orang yang benar. Hari ini di sekitar kita, banyak orang yang jatuh, bangkrut, ataupun kehilangan pekerjaan, ataupun sakit penyakit, ataupun mara yang menimpa dalam dirinya. Kita jangan tertawa. Di mana Amsal pasal 18 berkata demikian. Kalau kita tertawa, akhirnya Tuhan yang akan menghakimi kita. Karena kita menghina. Kita menertawai orang-orang yang tergeletak atau orang yang jatuh. Maka oleh sebab itu, sebagai orang yang benar, melihat ada orang yang jatuh di samping kita, kita dengan doa, Tuhan bangkitkanlah dia kembali. Hari ini betapa banyak orang yang jatuh dalam dosa, tenggelam dalam dosa, menuju kebinasaan. Kita punya family, kita punya rekan kerja, atasan kita, dimanapun kita melihat, Tuhan, dia sudah jatuh dalam dosa. Tolonglah Tuhan, bangkitkan dia. Karena Tuhan mau mendengar doa-doa orang yang benar. Seperti perwira demikian. Perwira punya doa, Tuhan mendengar. Tuhan kau mengatakan satu kata saja. Dan saya punya hamba langsung sembuh dan bangkit kembali. Nggak usah pergi ke rumah saya. Tuhan mendengar. Demikian juga bagi kita hari ini. Seperti doa perwira demikian. Tuhan, keluarga saya di Indonesia, famili saya di Indonesia, teman saya di Indonesia, kena COVID sekarang Tuhan. Bangkitkan dia kembali dari penyakit COVID. Sembuhkan dia. Itu doa kita, saudara-saudara. Jadi kita bisa berseru kepada Tuhan. Melihat orang sudah jatuh dalam sakit, jatuh dalam bisnis, dia hilang, jatuh kehilangan pekerjaan, orang sudah jatuh. Apa sebabnya kita nggak tahu. Coba kita tetap doa biar Tuhan tolong dia. Sebutkan nama dia, Tuhan orang ini, tolonglah bangkit pula, bangkit dia kembali. Itu adalah orang-orang yang benar. Satu hari saya betul ketemu seorang yang kehilangan pekerjaan. Waktu saya bawa anjing. Dia minta ini siapa nolong saya. Saya, what can I do for you? I lose a job. Saya sekarang hilang pekerjaan, nggak ada rumah tinggal, saya tidur di mobil. Maka saya bilang kata, okay, we pray together, don't give up, overcome, ya, overcome. Let's we pray together. Jadi kasih dia bangun kembali. Kedua kali ketemu saya lagi, saya tanya dia, ini punya pekerjaan apa? Pekerjaan saya adalah untuk memperbaiki genteng. It's a good job, saya bilang. Mari kita berdoa. Kedua kali dia bawa Alkitab.
Maka mari kita baca Mazmur 121. Katakan ya, ini pegang janji Tuhan. Dan Tuhan, pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dahulu. Supaya engkau dapat pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaanmu. Don't give up. Saya bilang, don't give up. Overcome. Ketiga kali cari saya waktu malam. Dia ngomong apa? Pastor Hosea. Thanks God. Mengapa? I get the job. Saya sudah dapat. Apa pekerjaannya? Ini bisnis yang besar. 120 tahun punya sejarah. Untuk apa? Perbaiki genteng. Good pay. Suka tidak? Bangkit kembali senang. Thanks God. Overcome. Maka saya berdoa untuk dia. Ini adalah waktu orang sudah jatuh. Hilang pekerjaan. Tidak ada tempat tinggal. Minta didoakan. Bangkit kembali. Justru kita lihat betapa banyak orang hari ini perlu pertolongan kita sebagai orang-orang yang benar. Ulurkan tangan kita. Doa pada Tuhan. Tuhan, orang ini bangkitkan dia kembali. Sehingga bisa kembali pada Tuhan. Biar Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita sama-sama doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Selama kami hidup di dalam dunia ini. Disebut orang-orang yang benar. Betapa indah. Betapa bahagianya. Karena orang-orang yang fasik. Kalau sudah jatuh di dalam lumpur dosa. Tidak akan bisa bangkit kembali. Karena tidak ada kekuatan untuk dirinya sendiri. Bagi kami sebagai orang-orang yang benar ya Tuhan. Kami bisa jatuh. Bisa sering jatuh. Bisa terus jatuh. Tapi kami bisa terus bangkit kembali. Bukan karena kekuatan kami yang dapat menolong kami bangkit kembali ya Tuhan. Melainkan Tuhan Engkau menopang tangan kami. Lepas daripada lumpur. Lepas daripada bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpa diri kami ya Tuhan. Dan Engkau menyelamatkan kami. Dan juga Engkau mata melihat, tertuju kepada kami. Dan telingamu mendengar teriak-teriak doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam setiap hari kami hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang benar. Tidak akan tergeletak selamanya. Kapan jam kami jatuh, kapan jam kami akan bangkit kembali. Karena Tuhan, kami adalah Tuhan yang pencipta semesta alam. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Penolong kami yang sejati. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menunaikan doa ini. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Kristianto Hosea. Biarlah melalui firman Tuhan hidup kita makin iman dan iman kita makin diperkuat. Dan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita mendoakan dengan kita mempersembahkan persembahan dengan menyanyikan 186. Kantong persembahan tidak akan diedarkan. Kalian bisa memberikan melalui sel. Dan ada dua persembahan, yaitu persembahan di aduan yang lain, yaitu melalui IEC Purse untuk membantu bagi jemaat yang lagi kesulitan. Mari kita menyanyikan puji-pujian nomor 186. Tempat dia menyanyi, jiwaku
rindulah tunaikan doa tiap waktu. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetaplah jiwaku. Beri kepadaku, makin tinggi ku bersindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan yang hampa, Tuhan tetapkan, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku berindu di tempat yang lebih tinggi, menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwa kita bertuju bersama-sama lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku berindu di tempat yang lebih tinggi. Mari kita bersama berdoa untuk persembahan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang telah kami beroleh untuk memberikan sebagian dari apa yang kami terima dari Engkau. Berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati uang yang fana ini untuk memperluas kerajaan Engkau. Engkau juga tolong biarlah melalui persembahan ini juga ya Tuhan, Engkau menyucikan dan nama-Mu sekali lagi dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menghafalkan ayat Alkitab yang ada di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita membacakannya. Kalau saudari-saudari hafal itu paling bagus. Kita membacakannya 2 kali bersama-sama. Ibrani 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4:16. Silakan duduk. Untuk warta gereja, banyak dari saudara-saudari menerima melalui WhatsApp. Saudara-saudari bisa melihat mengenai jumlah yang hadir dan jumlah persembahan. Yang perlu kami tekankan di sini yaitu kami bersyukur dengan senang hati menyambut kehadiran saudara-saudari beribadah di tempat gereja pada hari ini. Dan mulai minggu ini, makanan siang tidak untuk sementara akan ditiadakan. Jadi ada istilah BYOF ya, bring your own food kalau bisa. Well anyway, mohon dukungan juga untuk VBS. Kita juga akan untuk VBS yang akan dimulai besok sampai hari Kamis 19 sampai 22 jam 9.30 sampai 11.30 online ya. Kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk VBS ini untuk adik-adik kita usia 3 sampai 11 tahun. Kebaktian Inggris akan disiarkan juga melalui live YouTube. Kebaktian Indonesia akan disiarkan ulang jam 4 sore nanti pada hari yang sama. Link kebaktian Indonesia akan diberikan setelah kebaktian selesai. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan warta gereja melalui WhatsApp, dapat menghubungi Sansan dengan tertera nomor telepon di sini. Bagi jemaat yang ingin bergabung dengan jaringan doa GII untuk mendapatkan keluarga, teman, dan untuk mendapatkan renungan harian
oleh Pendeta Emil. Kami dapat menghubungi Pastor Emil, Maria Cindy atau Chandra Afandi. Kemudian untuk subscribe dari YouTube, kalian bisa melihat di dalam Warta Gereja ini. Dan lagi, I think that's it. Mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, Selamat sumber berkat. Amin. Bila setiap jemaat pulang penuh dengan sejahtera Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, cinta kasih dan sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.